Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 11. Kita lanjutkan materi hari ini yang masih berkesinambungan dari materi di minggu yang lalu, di mana materi hari ini adalah kita sampai di tahap-tahap perjanjian internasional. Sebelum ke tahap-tahap perjanjian internasional, kita akan memahami pengertian perjanjian internasional. Eh, Hubungan internasional merupakan hubungan antar negara, di mana hubungan antar negara ini pada dasarnya adalah hubungan hukum. Dalam hubungan internasional telah melahirkan hak dan kewajiban antar subjek hukum atau bisa dibilang negara yang saling berhubungan. Nah, menurut pasal 38 Statut Mahkamah Internasional, perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnya. Kita lanjutkan di slide berikutnya, di mana menurut para ahli ada yang pertama, menurut Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Kemudian menurut Oppenheimer Lauterbach, bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. Yang ketiga, perjanjian internasional adalah satu persetujuan antar subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam bentuk internasional. Dan perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral, dua negara, maupun multilateral atau di antara satu negara dengan negara yang lain dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi kata multi. Kita lanjutkan. Ini masih perjanjian internasional menurut Konferensi Wina, bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan, atau dalam hukum internasional dikenal dengan istilah tone fides, artinya itikat baik. Menurut Academy of Science of USSR, suatu perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara mengenai pemantapan, perubahan atau pembatasan daripada hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik. Ya, itu adalah pengertian-pengertian dari perjanjian internasional. Yang berikut kita akan berbicara tentang penggolongan perjanjian internasional. Perjanjian internasional itu pengklasifikasiannya itu ada menurut isinya dan menurut subjeknya. Menurut isinya itu ada politik, ekonomi, hukum, wilayah kesehatan, sedangkan menurut subjeknya itu ada negara, subjek hukum, sesama subjek hukum. Kemudian menurut prosesnya ada 3 tahap sederhana, dan menurut fungsinya itu law making, treaties, dan treaty contract. Jadi penggolongan perjanjian internasional itu ada 4 ya, menurut isi, menurut subjek, menurut proses, serta menurut fungsi. Kita menuju ke slide berikutnya. Ini adalah istilah-istilah lain dari perjanjian internasional. Ada traktat, ada convention atau konvensi, ada protokol, ada persetujuan atau agreement. Traktat itu perjanjian formal ya,
Kalau konvensi itu persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijakan tingkat tinggi atau high policy. Kemudian protokol itu persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Dan yang keempat ada agreement, perjanjian yang bersifat teknis atau administratif. Ada juga arrangement atau perikatan, istilah yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara. Kemudian ada proses verbal, catatan atau kesimpulan konferensi diplomatik atau suatu permufakatan. Ada juga piagam atau statute, himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan, kesatuan, pengawasan internasional seperti minyak, lapangan kerja. Nah, itu dibuat di piagam atau statute. Ada juga declaration atau deklarasi perjanjian internasional yang berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat bila menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat dan sebagai dokumen tidak resmi. Kemudian ada modus vivendi, dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara sampai berhasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, jadi lebih ke arah sementara sebelum nanti ditetapkan secara terinci, sistematis, dan permanen. Ada juga pertukaran nota. Pertukaran nota ini metode yang tidak resmi, tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Misalnya pertukaran nota yang dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta bersifat multilateral. Kemudian ketentuan penutup atau final act, suatu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi. Ada juga ketentuan umum atau general act, yaitu traktat yang bersifat resmi dan tidak resmi. Masih ada juga charter, istilah yang dipakai untuk perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif seperti Atlantic Charter. Kemudian ada pakta, yaitu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus atau misalnya Pakta Warsawa. Yang ke-15 ada covenant, yaitu anggaran dasar LBBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Nah, yang keempat atau yang D, ada tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional. Tahap-tahapnya itu ada perundingan, negosiasi dulu, kemudian penandatanganan atau signatur, dan yang ketiga adalah ratifikasi. Ratifikasi ini pengesahan. Jadi pengesahan itu dibagi menjadi 3 juga. Ratifikasi oleh badan eksekutif, biasa dilakukan oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter, ratifikasi oleh badan legislatif, dan yang ketiga ratifikasi campuran, yakni oleh DPR dan pemerintah. Jadi ada 3 ratifikasi dan ada 3 tahap pembuatan perjanjian internasional. Dalam Konvensi Wina menyebutkan bahwa mulai berlakunya sebuah perjanjian internasional itu pada saat sesuai dengan ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut. Itu 1. Yang kedua, pada saat peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut saat berlakunya. Persetujuan untuk mengikatkan diri sangat tergantung pada persetujuan mereka, misal dengan penandatanganan ratifikasi, pernyataan turut serta, ataupun pernyataan menerima acceptance, dan
Dapat juga dengan cara pertukaran naskah yang sudah ditandatangani. Dalam proses pembuatan perjanjian internasional itu dua syarat penting. Yang pertama, dinyatakan secara formal dan resmi. Ya, jadi harus formal dan resmi. Yang kedua, bermaksud untuk membatasi, meniadakan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu. Jika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak berarti mengundurkan diri. Negara tersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi dengan syarat hanya terikat pada bagian tertentu yang dianggap membawa keuntungan bagi kepentingannya. Jadi mereka tidak serta-merta eh, kemudian ketika keluar itu mereka tidak terikat dengan perjanjian, tetapi mereka justru masih terikat dengan perjanjian tersebut. Jadi, tetapi ya hanya yang menguntungkan bagi kepentingan dirinya. Nah, ini adalah untuk pertemuan selanjutnya. Silakan nanti kalian cermati dengan seksama video yang sudah Pak Septa sampaikan. Ada tugas yang harus dikerjakan ya, yang akan Pak Septa tuliskan di kolom komentar yang sudah Pak Septa beri pin nanti. Dan jangan lupa kalian untuk presensi di link deskripsi video ini. Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.